Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah masa tahun baru kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 101 ayatnya yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita bacakan bergantian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123 ayat yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia,
Mari kita berdoa. Segala pujian dan kemuliaan dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dari tahun 2021 hingga tahun 2022 ini. Semua itu karena kemurahan-Mu, dan biarlah kehidupan kami di tahun 2022 ini kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan, pimpin kami pada saat malam hari ini Tuhan, supaya kami boleh memuji memuliakan Engkau, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita di tahun yang baru ini diambil dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-22. Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-22 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dan itu semua adalah karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui renungan malam ini kita diingatkan dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, jangan iman kita dikalahkan oleh kepentingan duniawi atau keinginan kita sendiri, sehingga lupa untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan dan berusaha menjaga perilaku kita sesuai dengan kehendak-Nya. Firman malam ini mengatakan bahwa Yesus datang ke bait Allah dan melihat kegiatan rutinitas itu menjelang Paskah, di mana banyak orang berjualan ternak dalam bait Allah, yang pada dasarnya itu adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, supaya setiap orang mengingat pertolongan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir
dan kita saat ini dengan perbudakan dosa. Oleh karena itu mereka harus hadir di bait Allah untuk merayakannya dan juga mempersembahkan yang berkenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dikatakan ketika Yesus melihat pedagang-pedagang, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjual. Mengapa Yesus marah dan mengusir mereka? Padahal itu kan membantu umat yang mau beribadah, tetapi tidak membawa persembahan kurban sehingga dapat membeli di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang salah telah terjadi di sana karena konspirasi antara imam dengan pedagang dalam menentukan najis tidaknya, layak tidaknya hewan kurban yang dibawa untuk dipersembahkan. Karena imamlah yang dapat menilai dan menentukan hal itu. Persekongkolan imam dan pedagang itu sehingga memberatkan umat untuk menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Karena sering hewan kurban mereka dinilai tidak layak. Oleh karena itu mereka dipaksa untuk membeli dari pedagang dengan harga yang tidak wajar, karena pedagang harus memberikan upeti kepada imam. Yesus yang mengetahui konspirasi persekongkolan pedagang dengan imam, membalikkan meja-meja penukar uang dan juga mengusir mereka semua. Jangan menjadikan bait suci menjadi sarang penyamun. Yesus marah dan ingin mengembalikan kembali bait suci kembali kepada fungsinya semula sebagai tempat bersemayam dan hadir memberkati umatnya. Para murid baru mengerti dengan perkataan, cinta rumahmu menghanguskan aku. Sekali lagi dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Di mana karena kecintaan akan rumah Tuhan menjadi Yesus harus dibenci dan dibunuh. Akibat dari tindakan Yesus itu yang membalikkan semua kegiatan perdagangan jahat itu, maka Yesus ditantang oleh orang Yahudi dan meminta suatu tanda bahwa Yesus benar dengan tindakannya. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus mulai menyatakan tentang misi yang diembannya untuk ke dunia ini, di mana dia akan disiksa, dia akan dibunuh dan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti makna perkataan Yesus, karena mereka hanya mempergunakan pikiran mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka 46 tahun lamanya untuk membangun bait suci ini, sementara Yesus akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka lupa dengan apa yang sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus yang dijanjikan Tuhan menjadi juru selamat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui renungan malam ini kita diingatkan dalam berjalan di tahun yang baru ini, tahun 2022, diingatkan
supaya senantiasa hidup dengan mengikuti perintah Tuhan dan menghindarkan diri dari sifat menghalalkan segala cara. Kita sering jatuh dalam kehidupan beragama hanya mengikuti tanpa mengerti makna yang semestinya dari apa yang kita lakukan. Kita sering hanya mempergunakan kepentingan kita sehingga melupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan firman Tuhan, tetapi tetaplah pelajari, renungkan, lakukan, supaya setiap kegiatan peribadahan kita juga berkenan kepada Tuhan dan kita selalu bersukacita melakukannya. Dengan melihat yang terjadi dan merenungkan apa yang kita dengar, yang kita dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita, sehingga dengan belajar firman Tuhan kita dapat mengikuti Yesus dengan tetap setia. Bait Allah yang saat ini katakan dengan gereja itu adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan berkenan hadir bersekutu dengan umatnya. Oleh karena itu, jangan pernah kotori dan jangan pernah cemarkan melalui perilaku, perkataan, perbuatan kita yang hanya memuaskan keinginan kita sendiri. Tetapi hendaklah kita semakin rajin bersekutu dan berusaha untuk mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan. Dan ingatlah, tubuhmu adalah bait Roh Allah yang harus memancarkan terang firman Tuhan. Karena kita semua seluruh jemaat di tahun 2022, di tahun yang baru ini, marilah kita tetap semakin setia dan selalu setia untuk memuji, memuliakan, supaya di dalam setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Firman Tuhan kami sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat malam hari ini, di mana Engkau masih menginginkan kehidupan kami menjadi tetap hidup di dalam firman Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini. Kami memohon Tuhan supaya Engkau selalu bersama kami di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap perbuatan kami, supaya tetap kami terarah dan fokus segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.